an Abi Qatadah, dari Abi Qatadah Al-Harits bin Ra'i, dari Haris bin Ra'i radhiyallahu anhum, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semua. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qoma, berada, fihim, di lingkungan, koma bukan berada, koma itu berdiri maksudnya, berada. Fihim, di koma berdiri, fihim di antara para sahabat semua, artinya Rasulullah SAW berkhutbah. Fadzakara lahum, maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, annal jihada fi sabilillah, sesungguhnya jihad fi sabilillah, wal imanu billah, dan iman kepada Allah, afdalul amal. Semua itu, keduanya itu adalah sebaik-baik amal. Faqama rajul, maka ada seorang lelaki berdiri ngacung. Faqala, maka ia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita an qutilta fi sabilillah, apakah jika aku meninggal di dalam perang sabilillah, tukaffaru anni khotoya, apakah semua kesalahan-kesalahanku itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni? Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, lahu, kepada, faqala lahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan tersebut, na'am, iya. In qutiltu fi sabilillah, apabila engkau itu meninggal di jalan Allah dalam berperang maksudnya, wa anta sabarun muhtasibun, dan engkau termasuk orang-orang yang dalam melaksanakan sabar. Jadi bukan karena membabi buta, wah pokoknya maju perang, baik ya orang pasti tidak. Tapi tetap harus dengan perhitungan. Jadi sekiranya ada peluru jelas di berondong, jangan langsung pasang badan, tidak. Umpama gitu. Atau ada tombak, ini ada tombak, kalau langsung ditangkap oleh kita gitu, di hidden gitu, ya tidak. Tetap saja, jadi dalam keadaan penuh dengan perhitungan. Mukbilun khairu mudbar, semuanya itu akan diterima tanpa dihitung-hitung dulu. Tsumma qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, kaifa qulta, tadi gimana ngomongnya? Nanya apa gitu. Qala, maka si rajul berkata, ara'aita in qutiltu fi sabilillah, apakah andaikan aku meninggal dalam perperangan sabilillah, atukaffaru anni khotoya, apakah akan diampuni semua kesalahan-kesalahanku? Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab untuk rajul tersebut, na'am, ya. Wangta sabarun muhtasibun, tatkala saat itu atau sedang berperang itu penuh dengan perhitungan. Jadi sudah pakai taktik, sudah pakai strategi gitu, bukan membabi buta. Muqabilun khairul mudbir, dan itu sama Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali ad-dain, hutang. Jadi orang yang mati sabilillah saja, hutangnya itu harus tetap dibayar. Karena ini biasanya
kenapa hubungannya hutang nih? Mohon maaf Pak. Dengan tidak membayar hutang itu kita menjadi orang yang zalim. Jadi kalau kita tidak membayar hutang itu adalah zalim. Kenapa? Karena adalah mengambil hak orang lain. Tidak menunaikan hak-hak. Jadi sampai orang yang meninggal dunia karena berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak disebut syahid, Pak. Bayangkan saja. Kesalahannya, semua kesalahannya itu diampuni oleh Allah. Kecuali satu. Atin. Hutang. Ini memang agak susah nih hidup ini kalau ada orang, namanya juga orang hidup, kalau nggak hutang nggak hidup. Kalau nggak hutang, ya mungkin hampir semua gitu. Tapi ya mudah-mudahan lah ke depan kita coba caranya bagaimana supaya hidup tanpa hutang. Kan kalau yang sering dilakukan adalah hidup tanpa riba gitu ya. Sekarang kita coba. Nah, karena salah satu di antara riba itu muncul dari hutang. Jadi kalau hutangnya tidak ya tidak berhutang berarti kan tidak akan riba. Nah, itu. Semacam itu. Jadi langsung saja kepada pangkalnya, pada pokoknya. Pokoknya yaitu dari hutang. Maka timbullah riba. Jadi kalau kita tidak punya hutang ya insya Allah tidak ada riba. Sekali lagi saudaraku sekalian, pada intinya, jadi sebegitu besar tanggung jawabnya kita terhadap hal-hal yang menjadikan kita termasuk zalim itu mengalahkan tentang kesyahidan. Jadi mati syahid itu tidak berlaku ternyata. Terhadap hutang jadi dihapus, tidak. Walaupun dia mati syahid, hutang tetap harus dibayar. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kita harus lebih hati-hati saat ini gitu. Jadi kalau kita untuk menghutang, dicobalah dihitung dulu. Dihitung sematang mungkin gitu. Ya sejatinya kalau bisa cash ya beli saja cash. Kalau tidak, jangan memaksakan. Tapi butuh, nabung. Itu aja. Itu. Butuh, nabung. Kapan? Serahkan sama Allah, Pak. Itu. Ya kan saat ini orang kelihatan kaya itu karena pakai harta pihak ketiga. Ketika dihitung-hitung antara kekayaan dengan hutangnya ternyata tidak balance. Antara hutang dan kekayaan ternyata lebih banyak hutang. Nah sekarang ini karena hukum kita ini gitu Pak. Ini kan ada beberapa cara itu. Tatkala kita punya usaha terus kita boroskan ke bank menaksirnya mohon maaf kong kaling kong gitu ya. Setelah itu anggap saja bangkrut. Nah, pilot menggunakan undang-undang pilot maka tidak terjerat oleh hukum perbankan. Nah itu jangan sampai terjadi. Itu mah akal-akalan lah kalau begitu. Akal-akalan. Itu mah biasanya mohon maaf itu orang yang sudah tahu taktik-taktiknya itu. Bagi kita mah boro-boro ya tetap saja terbelit hutang menjadi susah gitu ya. Karena tadi sekali lagi bahwa hutang itu dibawa sampai mati. Jangankan kita mungkin yang saat ini mungkin gitu ya, ke depannya nggak tahu. Nah ada tuh kayaknya yang mati syahid karena perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan ada perang gitu. Jangan ada perang karena akan menyengsarakan semua.